Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Pak Muhyiddin bersama keluarga, anak-anak semuanya, besan dari Comal yang saya lupa namanya. Ini stok lama tapi barang baru. Barang baru stok lama. Pak sinten namanya? Pak Yatin. Yatin apa Yatim? Pak Yatin bersama keluarga, para ikhwan rahimakumullah, dan wabil khusus pengantin Faiz yang diam-diam dia pinter mengintai itu sudah lama, itu mengintai Amalia diam-diam gitu. Dan gayanya dia seperti burung pangau, diem tapi tahu-tahu cok dapat. Faiz namanya. Saya doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja pertama yang harus kita ucapkan adalah kalimat syukur. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil. Kenapa kita mesti memperbanyak kalimat hamdalah? Karena peristiwa ini kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak mentakdirkan, tidak akan bisa terwujud. Walaupun kita rencanakan sedemikian rupa. Karena apa yang dikehendaki Allah jadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Yang kedua, alhamdulillah kita sampai hari ini di tengah kopat kapit. Bukan 19 lagi kali ya. Kopat kapit kita masih diberikan kesehatan. Artinya kita ini dilindungi oleh Allah SWT. Sebab secara logika, namanya virus itu tidak nampak oleh mata kepala kita. Di mana adanya kita tidak tahu. Kalau hanya masker saja, memang nggak bisa tembus itu virus ke masker. Oleh karenanya, kita memakai masker, protokol COVID-19 ini ikhtiar. Selanjutnya, Allah yang akan menentukan. Ternyata pasiennya malah pada sembuh, dokternya malah mati duluan. Ini menunjukkan bahwa hidup itu bukan kita yang menentukan. Manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Semoga COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah. Dan tersisa atau yang disisakan adalah keinsafan banyak manusia bahwa sesungguhnya manusia tidak punya daya upaya, lalu bersyukur kepada Allah dan melaksanakan taat kepadanya. Amin ya robbal alamin. Pengantin seperti ini kan sudah hafal betul ini, mau diceramai apanya lagi. Ini pengalaman-pengalaman semua jadi pengantin ini. Anak mudanya malah kemana ini? Ada ngumpet biasanya kalau anak muda di sini. Ada pengantin begini. Sebab dia gimana mau ikut tertawa, dia sedih. Mau ikut bersyukur kok kayaknya belum dapat.
Jadi bengong. Makanya kalau ada pengantin begini yang paling menderita tuh para jomblo. Makanya di sini orang tua-tua semua pengalaman semua. Ada 3 peristiwa yang akan dialami oleh setiap manusia. Pertama, kelahiran. Siapapun mesti turun di dunia ini melewati kelahiran. Apakah dia jenderal, apa kopral, mesti lahir dari ibu, dari rahim seorang ibu. Tidak ada yang meletek dari waktu, itu tidak ada. Tapi semua lahir dari rahim sang ibu. Yang kedua, peristiwa pernikahan, akad nikah. Dan yang ketiga adalah mati. Betul ya? Ini pasti akan dialami oleh kita siapapun. Ngomong yang ketiga tentang mati, berarti ini kalau dilihat daerahnya, daerah paling strategis. Ini mahal loh tempat begini nih. Dan orang-orang yang dekat makam seperti ini tiap hari ingat mati. Berarti orang yang paling takwa di antara yang jauh dengan kuburan. Amin. Muhyiddin kalau keluar pintu rumah ke kanan, kuburan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas'ud lihat ke kiri, kuburan. Makanya kalau di sini nggak baik orangnya, masya Allah, ya. Jadi ini daerah elit ini. Sesufah ini daerah elit di sini, kemudian yang sana dekat kuburan tuh, warungnya Mas Yanto ya, sama Pak Jumroni itu, daerah elit itu, mahal itu. Ya Allah, jadi harus menjadi orang lebih takwa dibanding orang yang jauh dari kuburan, insya Allah. Baik, kita coba mentafakuri. Pertama, kelahiran. Ternyata kelahiran itu ngemu suraos, mengandung makna. Ada pelajaran di dalamnya. Dan mengingatkan kita semua. Kelahiran mengingatkan sekian puluh tahun yang lalu kita lahir, ya, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, betul? Betul? Mas'ud sing saiki dadi wong sugih, biyen lain nggawa apa? But enak dadi wong tua ki ngene celuk-celuke. Bawa sekoper mak, sekoper berlian enggak. Kita lahir enggak punya apa-apa, enggak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Coba kalau ada perlombaan, mana yang menang? Anak manusia apa anak kambing? Paling cepat berdiri, ayo perlombaan anak manusia dengan anak kambing. Mana yang lebih cepat berdiri? Anak kambing. Kalah kita itu. Makanya jangan kemelinti, saiki wis gede kemlungkung, gemede, pentelas, pentelus. Ingat dulu ndak bisa apa-apa. Kalau ada kompetisi berenang, bebek, anak bebek atau meri yang baru netes sama orang yang baru lahir. Ayo perlombaan cemplungin nang gelombang ngono. Yang tenggelam siapa? Anak manusia. Itu satu. Ini kelahiran ini mengingatkan kepada kita. Ayat yang sering saya sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 78. Kalau salah suratnya ya cari dari Al-Baqarah sampai Al-Fatihah sampai An-Nas. Insya Allah ketemu. Tapi ayatnya benar. Al-A'raf ayat 78. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Surat apa tadi? Ayat 78. Yang punya HP itu lihat benar apa enggak? Ambil majelis? Benar ya? Iya, alhamdulillah. Berarti walaupun tua begini ingatannya masih ingat lah ya.
Ini lagi musim nih, orang-orang tua diambilin semua nih. Agak ngeri juga saya, umur saya kan pada diambilin satu-satu. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang muda aja dulu ya. Allah berfirman bahwa Allah lah yang mengeluarkan kamu, kita semuanya, hitopnya kepada kita semuanya, manusia, dari rahim ibu. Dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Benar ya? Tidak tahu apa-apa. Kalau malah pinter entung. Dulu masih anak-anak itu suka main-main entung. Tahu entung ya? Comal ada entung nggak? Apa itu entung? Ulat di daun pisang ya. Pompong lagi. Oh, Tegal ya beda ya, Tegal ya. Kalau kepompong itu dari entung dulu terus jadi kepompong. Ini masih jadi ulat. Itu kalau dipegang entung dilor dikidul, dia kepalanya gila-gila begini. Sampai waktu lahir ditanya coba lele dilor dikidul meneng wae iki. Saya pinter entung ya. Jadi kita tidak tahu apa-apa. Allah leho, bodoh, oon, cek orang Betawi bilang oon. Allah leho, cek orang Sunda. Nggak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Baru kemudian Allah jadikan pendengaran. Jadi yang pertama kali berfungsi itu pendengaran. Makanya bayi itu yang pertama kepekaannya itu pendengaran. Suara ibu itu yang didengar. Dia paham betul ini ibu saya suaranya. Baru kemudian penglihatan. Penglihatan itu bertahap dari yang dekat terus makin jauh lama-lama ngintip duit itu pinter banget ya wong itu. Jauh juga kelihatan, apalagi ibu-ibu suaminya nyimpen uang di mana aja tahuan. Awas matane. Jadi pendengaran, penglihatan, kemudian akal budi, kecerdasan, luar biasa. Tiga inilah yang diberikan modal oleh Allah kepada kita. Ternyata luar biasa, dunia menjadi heboh karena manusia dengan modal tiga ini. Jarak yang jauh menjadi dekat. Komunikasi bisa seolah-olah berhadapan, apalagi di era komunikasi. La'allakum tashkurun. Yang demikian itu agar kamu bersyukur kepada Allah SWT. Jadi satu pelajaran buat kita, mengingat hari kelahiran sebagai awal kehidupan kita, agar kita bisa menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, syukur. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi apa saja kalau dalam hidup ini dengan modal syukur kepada Allah, insya Allah kita selamat. Bahkan janji Allah, Allah akan melipat gandakan kebaikan baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Jadi Faiz harus bersyukur punya istri namanya Amalia Safitri, insya Allah solehah ya. Oh, soleha, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kedua, yang disebut pengantin, pernikahan. Ini mau nggak mau, memang sunatullah. Wong lanang wis senengi karo wong wedok senengi karo sing lanang. Bedanya apa dengan makhluk lainnya? Makhluk lain sama, senang juga lawan jenisnya. Tapi yang membedakan adalah manusia itu punya aturan, punya toto kromo, aturan hidup. Ini yang membedakan. Nah, pernikahan adalah merupakan transisi dari zaman anak-anak memasuki alam dewasa. Dari kehidupan pribadi kemudian memasuki kehidupan sosial di tengah masyarakat. Artinya di sini mulai tanggung jawabnya meningkat. Makanya kalau orang bujang kan susah.
Orang bujangan itu semaunya hidupnya, mau kemana saja, kemana-mana, nggak ada yang nanyain, nggak ada yang nyariin. Punya uang ya sedikit banyak, entah kemana, dapatnya banyak tapi cepat hilang, nggak jelas. Makanya orang bujang itu sebelum nikah agamanya itu baru separuh, baru sudah nikah disempurnakan, karena dia menjadi tanggung jawab. Ini artinya selain masalah-masalah kewajiban berumah tangga yang sudah saking apalnya kita, karena tiap tahun itu berapa kali pengantin hafal kita. Suami sebagai amir harus bertanggung jawab. Selain dia seorang suami, di situ dia seorang leader yang memimpin rumah tangga. Ibarat perahu, dia menjadi nakhoda yang menentukan arah kapal mau kemana. Dan kalau sudah biduk rumah tangga pasti persis seperti perahu. Yang akan dialami adalah gelombang, arus, badai. Jadi kalau nakhoda kapal atau berlayar ketika di pantai, ya enak di pantai. Tidak ada gelombang, tidak ada arus, bahkan air seperti kaca, sepoi-sepoi, apalagi terang bulan, Masya Allah nikmat benar. Saya pernah naik perahu kayu dari Pontianak ke Jakarta, baru merasakan bahwa ternyata jadi anak buah kapal itu enak, tapi dalam situasi tertentu. Ketika waktu itu saya malam terang bulan, tidak ada suara lain selain suara gemerciknya air, kemudian laut dalam keadaan teduh dan tenang. Saya duduk di buritan, Masya Allah rasanya nyaman, tenang, pantes. Orang-orang kapal itu kalau ke darat itu pusing 7 keliling, dan nyaman kalau dia berada di kapal. Tapi giliran gelombang akhir bulan Desember kelabu, angin barat katanya, angin tenggara apa angin barat, itu Masya Allah. Pas saya ngalami mau dari Jakarta mau ke Pontianak, gelombang sampai 2-3 meter. Masya Allah, kapal itu sampai nungging, miring ke kanan, miring ke kiri. Kalau duduk begini, cereng ke sana jadi satu. Kita sholat berjamaah, begitu sujud begitu, kapalnya miring ke sana, brek jadi satu. Mau ketawa takut batal sholatnya, nggak ketawa kok sebluk semuanya. Cuma saya karena ada tiang begitu, jadi pegangan tiang sambil ngimami sholat. Hebatnya pada mabuk, semua nakhodanya mabuk. Saya baru tahu itu nakhoda mabuk, tapi beda. Kalau penumpang mabuk itu nungging aja, udah nggak bisa bangun-bangun, dia mutah terus. Tapi nakhoda ini walaupun mabuk dia mutah, dia minum lagi, dia makan roti sedikit, dia lari ke atas, turun ke bawah, mengamankan kapal ini. Alhamdulillah saya itu nggak mabuk, jadi berarti ada bakatnya jadi nakhoda ya. Jadi kalau di pantai ya santai. Pengantin juga begitu, kalau baru seminggu ya Pak Iza. Oh Masya Allah, kayak mimilan mintuno. Teng Comal nggih, mimilan mintuno nggih. Kan dekat pantai itu. Mimilan mintuno itu binatang laut yang tiap hari gendongan terus kerjanya. Jadi kemana-mana, manggilnya juga beda. Sayang, mana yang? Kesandung hati-hati yang. Aduh enak bener. Udah makan yang, disuapin. Nah, tuh. Ada istrinya nggak nih? Kandak ngono. Jadi kalau itu di pantai mah semua orang bisa. Ini yang disebut dengan honeymoon itu, honeymoon, bulan madu. Kadang-kadang pengantin termasuk Faiz ini barangkali bayangan berumah tangga itu yang dibayangkan honeymoonnya, karena berada di pantai sepoi-sepoi angin. Tapi nanti sudah mulai ke tengah, oh kok begini, kapal sudah mulai goyang-goyang, makin ke tengah makin tinggi gelombangnya, ayo Masya Allah luar biasa. Ini kalau nggak pandai-pandai bisa tenggelam kapal. Banyak yang tenggelam ya, di tengah badai. Nah disinilah suami berperan sebagai nakhoda, kapten. Dia harus bertanggung jawab terhadap seluruh kapal. Jangan sampai kapal itu tenggelam.
Jais. Bukan hanya itu, ternyata Al-Quran mengingatkan secara global, tapi luar biasa tanggung jawabnya. Surat Tahrim ayat 6 kalau nggak salah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah ini kalau mau nikah ingat ini kayaknya mundur, tar aja. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Coba. Di akhirat nanti akan ditanya urusan istri, urusan anak-anak semuanya. Termasuk saya, anaknya banyak nih, gimana nih tanya satu-satu itu nanti. Makanya Masya Allah, seorang bapak, orang tua, ketika anak itu menjadi tanggung jawabnya, pertama kali mestinya yang diberikan modal adalah akidah, keimanan. Ini tolong diingat. Mau jadi dokter, mau jadi panglima, mau jadi apa saja, akidah dulu. Agama dulu. Sebab kalau anak itu menjadi pinter tapi akidahnya lemah, Masya Allah, banyak maling-maling cendekiawan, namanya bajingan, tapi disebutnya koruptor. Ini bahaya kalau cerdas tapi maling. Berkali-kali saya sampaikan, kalau jadi maling kok bodoh, masih mending lah, paling jemuran hilang, ayam, sepeda, sekalinya insya pergi ke masjid, kotak amal hilang, sendal orang hilang. Bagus sih perhatiannya. Khotib mengatakan, buang yang buruk, ambil yang bagus. Keluar dari masjid dilihat sendalnya butut, lihat punya orang bagus, buang yang jelek, ambil yang bagus, pulang. Cuma apesnya orang maling kalau bodoh, kalau ketahuan digebukin, rame-rame, dipenjara, diperlakukan seperti binatang oleh polisi. Tapi resikonya, akibatnya tidak seberapa. Paling seberat sebanyak otot kaki dan tangan kekuatannya untuk bisa membawa barang itu. Dan jadi maling yang bodoh itu susah loh. Wis tahu apa rom? Coba. Nah, malam pelang lempar dari bawah itu. Itu biasanya pulang ngaji seperti saya dulu gitu, pulang ngaji maling pelang. Ya melu kancane yang balangi pelem ya melu. Maling itu Masya Allah, kalau maling bodoh itu repot. Harus mencari rumah yang memang ada, kira-kira ada hartanya, ngintipnya berapa lama, kemudian actionnya jam berapa, ada strateginya loh itu. Bodoh-bodoh juga jadi maling harus mikir gitu. Jam berapa dia mulai ngintip di rumahnya, jam berapa kebiasaan orang tidur, bangunnya jam berapa. Benar ya begitu ya? Ya itu yang pengalaman. Ayo pengalaman aja. Ada itu dongkel jendelanya, masuknya lewat mana? Aduh ya Allah, belum ngintipnya kehujanan, dimakan nyamuk. Kalaupun dia bisa masuk sebatas kekuatan otot kaki bawa, masa mau bawa lemari? Itulah maling yang bodoh, susah. Berjuang juga ya. Makanya jihad itu jihad fisabilillah, ada juga jihad fisabilit togut. Sama-sama berjuang, ada risiko. Nyopet juga ada risiko. Saya kadang-kadang kalau kuliah subuh di Jakarta gitu, berangkatnya jam berapa dari sini? Saya bilang sama supir, Mas, iya, bukan hanya kita yang melek, tuh lihat orang juga pada melek, terutama tukang sayur. Tukang sayur kan malam-malam bangunnya jam berapa? Ada tukang sayur nggak sih? Hah? Jam 3 kan? Jam 3 udah banget yang ke pasar, melek juga. Tapi sih alhamdulillah, kalau itu niatnya ibadah juga. Ada yang iseng. Jadi kalau melek sama-sama melek juga. Orang maksiat nonton misalnya, tetap aja keluar infak nggak? Keluar, beli rokok, untuk ini, untuk itu, keluar, udah itu kurang tidur. Kalau taklim memang betul kita keluar ongkos juga, tapi insya Allah ibadah. Jadi sebenarnya tergantung.
Nah, ini kembali pada masalah nakhoda tadi. Jadi Mas Faiz, ada perintah atau titipan dari Allah. Perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini pengantin lama juga begitu. Ingat, jangan dibiarkan istri salah, jangan dibiarkan istri keliru, jangan dibiarkan anak keluarga malas ibadah, harus mendapat perhatian. Kadang-kadang kan mau nasihati anak, nasihati istri kan rikuh, gak enak. Wah, keliru ini. Harus. Tapi tentu dengan bijak. Ya, karena hati manusia sekalipun istri itu tidak bisa kita kuasai. Kita hanya mendidik dengan cara yang terbaik. Kemudian, selain dia seorang leader, seorang nakhoda, dia juga seorang pemimpin, seorang guru. Ya harus membimbing. Guru itu digugu lan ditiru. Jadi teladan. Nyuruh anaknya, hei kamu sholat sana ke masjid. Tapi dia di rumah aja nggak pernah ke masjid. Berikan contoh yang terbaik. Ini soal rumah tangga. Jadi ini tanggung jawab Mas Faiz. Membangun sebuah rumah tangga berarti membangun keluarga yang bukan hanya sakinah mawaddah, tapi juga warohmah, yang bisa selamat dunia akhirat. Nah, kemudian yang kedua ada tanggung jawab, mulai dari tanggung jawab sendiri terjun ke masyarakat dalam kehidupan sosial. Karena keluarga itu adalah bagian kecil dari masyarakat. Nah, ini yang perlu diingat kita semuanya. Jadi tidak bisa pisah keluarga dengan bagian kehidupan masyarakat. Di dalam Islam jelas seperti yang kita paham, bahwa Islam itu diterapkan dalam kehidupan sosial dengan hidup berjamaah. Berjamaah itu satu bentuk masyarakat yang oleh tinjauan sosiologi disebutnya masyarakat kemensab, masyarakat paguyuban. Dia berkumpul, daya tariknya karena ikatan batin. Kalau berjamaah ikatannya bukan hanya batin, ikatan keimanan. Maka segala sesuatu bergerak, dia beraction dalam kehidupan bermasyarakat, semua dimotivasi karena akidah dan keimanan. Ali Imran ayat 103 itu intinya hidup beramal beragama dengan cara berjamaah. Di situ jamaah intinya adalah fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Dengan Islam itulah kamu hatinya menjadi lembut, penuh persaudaraan, kemudian kamu menjadi saudara. Ini yang harus dipertahankan. Jadi kumpulan kita, bermasyarakat kita dasarnya adalah karena iman dan diikat oleh ukhuwah. Ini tolong sampai kapanpun tolong diingat-ingat. Jadi bukan kumpulan masyarakat yang bersaing, membangun rumah yang megah, kemudian jalan menjadi bagus, sekolah menjadi bertingkat, masjid menjadi mewah, tapi kemudian ikatan satu dengan yang lain buyar seperti gundukan pasir yang tidak ada perekat. Nauzubillah. Ya, jadi Mas Faiz memimpin rumah tangga, mengambil bagian daripada bagian masyarakat berjamaah. Tidak bisa lepas. Bagusnya jamaah tergantung bagusnya rumah tangga para ikhwan. Kemudian muslimat tentu saja posisinya menduduki posisi semenjak dilamar. Dia menganggukkan kepala, berarti dia setuju. Berarti dia harus memposisikan mendampingi suami, berserikat untuk nggayuh ridhani Gusti Allah. Jadi posisinya dia pendamping. Maka Rasul mengatakan wanita yang baik adalah yang menyenangkan hati suami. Kalau diperintah taat, kalau ditinggal pergi menjaga kehormatan diri dan menjaga kehormatan harta bendanya, menjaga harta bendanya. Itu ciri khasnya, menyenangkan. Saya juga begitu, Pak. Ini ada ibu-ibu ya. Saya udah berpuluh-puluh tahun, saya selalu menyenangkan kalau baru dikasih duit banyak.
Menyenangkan betul, pagi-pagi nggak pernahnya kopi susu, nawari Pak mau mandi nggak, air anget, nanti saya buatin. Biasanya anduk sudah seminggu, ini diganti yang baru. Aduh, Masya Allah, mau dimandiin nggak Pak? Coba tuh, baik bener dia. Kalau baru dikasih duit, kalau itu semua orang bisa. Ini dia tetap menyenangkan dikala situasinya teruji. Kontrakan udah habis, listrik harus bayar, uang kena lockdown, suaminya udah dirumahkan. Ya Allah, biasanya gajinya full, ini tinggal sedikit. Nah, di situ istri tetap memberikan hiburan pada suaminya. Sabar ya Mas, wong kita lagi diuji. Toh, bukan situasi lockdown begitu malah jaluk gelang, kalung, jaluk beliin motor, beliin mobil, nggak dikasih, ngambek, pore, balik ngene wong tuane, atau sehari kalau nggak pulang di rumah jangan nggak dimasakin, nggak disayurin, nggak diladeni, malah ratus telung dino. Ini istri yang nggak menyenangkan. Jadi tetap dalam keadaan baik atau buruk, sebagai istri yang solihah mendampingi perjuangan suami dengan sikap yang terbaik yang membuat suami menjadi senang. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir yang tidak kita sukai. Peristiwa apa yang ketiga? Kematian. Subhanallah. Kalau dengar kematian kita pasti akan zikirnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kenapa mati? Ini pertanyaan begitu biasanya. Lah mati kok kenapa? Sakit apa? Wong mati orang sakit apa-apa. Nggak ada orang mati sakit perut, ada nggak? Orang mati sakit perut ada? Orang mati sakit gigi ada? Nggak ada. Sebelum mati sakit betul itu. Wong takon mati kok sakit apa? Gak sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di sini ada dua pandangan soal kematian. Ada menganggap kematian itu akhir segala-galanya, habislah harapan kita, putuslah semua yang kita harapkan. Masya Allah, kita akan berpisah selama-lamanya, maka sedihnya bukan main. Padahal kematian itu justru awal kehidupan yang kekal dan abadi. Justru kematian itu peluang jalan menuju pintu surga kalau benar, kalau beriman. Maka orang beriman tidak mengambil persepsi orang-orang yang kafir, yang dia hanya melihat dengan mata kepala, tapi dia akan melihat kematian itu dari sudut pandang iman. Berarti dia dipundut oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya, menghadap raja segala raja yang maha pengasih lagi maha penyayang. Coba kita aja misalnya punya orang tua kok eman betul, anak lanang satu-satunya, orang tuanya kaya raya. Kebetulan kita kita merantau, apes selama dalam perantauan, modal habis, pekerjaan nggak dapat, kemudian susah, banyak utang, mau nggak mau dia harus pulang, dan ibunya memang sangat mengharap dia pulang. Ibunya itu pengasih, penyantun, sayang sekali kepada kita. Seneng kan kita pulang kepada ibunya, dipeluk oleh ibunya, Masya Allah, dengan air mata, senyum bahagia. Le, ngopo le, kowe kok gak mulih-mulih le, ada apa, kamu kok kurus begitu? Iya Bu, saya ini banyak utang, begini-begini. Tenang, Insya Allah, nek kuwi gampang, utangmu piro tak bayar. Tuh, seneng gak pulang begitu? Seneng, Masya Allah. Ini kita kembali kepada yang Maha Rahman dan Rahim, pengasih, penyayang, yang punya surga. Coba. Makanya orang beriman itu kalau pulang pada Allah senang. Kata Nabi ketika ada orang meninggal dunia senang dan menyenangkan. Ya Rasulullah,
Ketika ada orang meninggal, Tuhan mengatakan senang dan menyenangkan. Maksudnya apa? Senang orang beriman itu ketika dia meninggal dunia. Ya, saya ulang lagi. Senang orang beriman ketika dia meninggal dunia. Siapa yang kepingin senang? Hah? Ada nggak? Senang bagi orang beriman ketika dia meninggal dunia. Pertanyaannya saya tolong dijawab. Siapa yang kepingin senang? Saya gitu. Ayo, yang nggak ngacung nggak dapat senang nanti. Siapa yang kepingin senang? Acung. Tapi nanti ya. Jangan sekarang. Kalau sekarang gimana? Apa saya dulu, apa sampean dulu? Mudah-mudahan sampean dulu. Nanti saya nyusul. Ya nggak apa-apa, asal seneng. Masa nggak mau mati masuk surga? Mau? Mau lah insya Allah. Soal kematian nggak usah diminta, otomatis itu sudah ada batas garisnya, sudah ada ketentuannya. Bukan karena sakit baru mati, belum tentu. Yang sehat mati banyak. Dari rumah keluar rumah itu gagah, hebat, tersenyum, biasa bercanda, tiba-tiba mati. Coba itu si penyanyi Solo apa namanya? Didi Kempot. Tahu ya? Didi Kempot itu lagi puncak-puncaknya, lagi top populer di mana-mana. Coba pulang kemudian cuma masuk angin, mati. Jadi kematian mah misteri, nggak usah takut. Cuma masalahnya adalah bagaimana hari kematian itu hari yang indah buat kita. Ini yang mesti harus diperjuangkan. Jadi husnul khotimah itu tidak hanya minta ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khotimah, tapi harus diperjuangkan dari sekarang. Kalau mau jadi juara berapa hari? Bisa nggak kita tanpa latihan tahu-tahu jadi juara? Tidak bisa. Tinju hanya berapa menit? Berapa menit? Tinju itu berapa menit? Satu ronde berapa? 4 menit, lama amat. 3 menit tuh yang ngerti tinju mesti tahu dia. Pernah ditinju kali ya. 3 menit. Berapa kali? 15 ronde ya? 12, dulu 15, sekarang 12. 12 kali 3, 36. Nggak sampai 1 jam. Tapi latihannya berapa? Oh, bertahun-tahun tiap hari nonjokin kan terus. Nah, kita kalau ingin dapatkan husnul khotimah, tentu latihannya terus menerus. Kita memanage hati, memanage keinginan, melawan syahwat dan seterusnya. Itu harus terus menerus setiap hari di manage, sehingga kita nanti pada hari kematiannya, pada puncak prestasi kita insya Allah mendapatkan husnul khotimah. Ya, Faiz sama Safitri, namanya bagus bener sih, Amalia Safitri. Mudah-mudahan kalian rumah tangganya rumah tangga yang diberkati oleh Allah. Rumah tangganya rumah tangga perjuangan, bukan rumah tangga yang halu dengan halusinasi dengan keindahan honeymoonnya semata, tapi rumah tangga perjuangan. Mengambil bagian dari perjuangan menegakkan masyarakat Islam dalam jamaah, amar ma'ruf nahi munkar. Soal rezeki susah, sedih, lapang sempit itu biasa, namanya hidup. Gak ada orang seneng terus. Tanya itu yang uangnya miliaran, triliunan, pernah sedih nggak? Sedih. Sama-sama. Kalau soal kurang sama. Malah orang kaya itu kalau kurang nggak tangguh, mau buat pabrik kurang, uangnya kurang 50 miliar. Tuh, kan tambah berat. Kalau kita yang nggak punya paling aduh ya Allah besok ini mau bayar SPP anak belum punya uang. Nah, kan beda kan? Jadi sama, susahnya sama. Cuma sana besar sini kecil. Soal rezeki sudah diatur oleh Allah, insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi berkah kepada pengantin, kepada ayah bundanya, kemudian melahirkan anak keturunan yang soleh dan solehah, kemudian kembali kepada Allah, masuk surga bersama seluruh keluarga besar kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itulah acara tausiah. Diingatkan kembali bagi para hadirin yang mungkin baru datang, karena situasi COVID ini, bagi yang lupa membawa masker, disediakan masker di tempat penerimaan tamu. Akhirnya, marilah kita akhiri acara ini. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita doakan buat pengantin baru ini. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khairan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Samsuri sebagai majelis. Masuk. Ini menu-menunya guys, menu-menu pengantin. Menerima tamunya guys. Guys.